Semua orang yang dia sehat, akal sehat, nggak gila, itu pasti hidupnya ingin sukses. Nah, sama, saya pun ingin sukses. Nah, yang ada di benak saya waktu itu, saya bisa sukses kalau saya menjadi seorang entertainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kerahiman Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita didudukan oleh Allah dalam majelis mulia, insyaallah. Majelis mulia bukan karena yang bicara mulia, tapi karena di majelis ini insyaallah kita akan mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini majelis yang insyaallah dicintai Allah, majelis yang dicari-cari malaikat, para malaikat Allah. InsyaAllah majelis maghfirah yang dikatakan tidak berdiri seseorang dari majelis kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya, seluruh dosanya yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat serta salam hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW, contoh terbaik, contoh bagi orang-orang hijrah, bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Hadirin tuan-tuan, kalau di Jogja apa ya? Kalau di Bandung teteh. Jogja apa ya? Mas-mas mbak-mbak. Mas-mas mbak-mbak jemaah yang mulia, saya mau klarifikasi dulu, saya bukan ustadz. Saya ini apa ya? Saya ini pemain band, tapi sudah nggak ngeband lagi. Masih sih, tapi solo. Sekarang lagu-lagunya jadi lagu-lagu Islami. Nanti saya cerita gimana. Jadi, kalau nggak salah tugas saya di sini sharing ya, pengalaman hijrah. Ya, saya nggak akan bicara hukum, hakam, fikih, agama di sini, karena sekali lagi saya bukan ustadz. Jadi Masya Allah, dulu waktu zaman SMA, itu saya punya cita-cita yang saya yakin ini adalah cita-cita seluruh manusia yang berakal sehat. Apa itu? Saya ingin sukses. Ingin apa? Ingin sukses. Dan saya yakin semua manusia, semua orang yang dia sehat, akal sehat, nggak gila, itu pasti hidupnya ingin sukses. Nah, sama, saya pun ingin sukses. Nah, yang ada di benak saya waktu itu, saya bisa sukses kalau saya menjadi seorang entertainer. Apa itu entertainer? Penghibur. Boleh dikatakan artis, boleh dikatakan selebritis, boleh dikatakan musisi, boleh dikatakan seniman, boleh dikatakan penari, atau aktor, aktris, atau apa saja. Yang jelas, saya ingin menjadi seorang entertainer. Dan saya pikir ketika itu kalau saya jadi seorang entertainer, saya sukses. Sehingga saya memutuskan begitu lulus SMA itu masuk Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Pertunjukan, untuk mendukung cita-cita nih, supaya jadi artis lah katakan. Di situ saya belajar bagaimana seni pertunjukan, dari mulai masuk ke panggung, bahkan sampai bikin panggungnya saya diajarin semuanya. Terus saya punya idola-idola untuk diikuti, role model. Karena kalau kita memiliki cita-cita, itu akan sedikit lebih mudah kalau kita punya idola untuk diikuti, dijadikan contoh.
Misalkan teman-teman di sini, kalau Ahwat apa ya cita-citanya di luar agama? Mau jadi dokter misalkan. Itu kalau punya idola dokter apa misalkan, itu lebih gampang tuh. Ini dokter ini gimana sih kok bisa jadi dokter gitu kan? Atau misalkan ada yang bercita-cita menjadi orang pintar kayak B.J. Habibie itu, dia pasti cari itu biodatanya seperti apa, belajarnya di mana, kok bisa jadi pintar begini. Saya juga sama, saya punya idola banyak sekali. Di Indonesia itu ada kalau dari Jogja Sheila on 7 ya. Alhamdulillah sekarang salah satunya adalah sahabat saya juga, Mas Salman ya, Sakti Salman Al-Jogjawi. Lalu ada Fadli Padi, ada Dewa 19, ada Kakak Sleng, Andi Rif, Arman Maulana Gigi, Ipang. Kalau di luar negeri saja lebih banyak lagi, ada Eddie Vedder Pearl Jam, Kurt Cobain Nirvana. Tahu nggak sih? Nggak tahu ya. Cowok tahu kali ya. Kalau yang cowok kayaknya tahu Nirvana. Ada Bono, U2, Celine Dion. Kalau Celine Dion tahu ya? Tahu lah. Celine Dion, diva dunia. Itu saya kumpulin semuanya tuh. Saya tonton konsernya seperti apa. Terus cara dia berpakaian seperti apa dari ujung kaki sampai ujung rambut, bagaimana cara teknik memegang mic-nya, bagaimana menguasai audiens atau penonton pada saat manggung, konser dan perform, terus teknik masuk ke panggungnya seperti apa, nanti keluar panggungnya tekniknya seperti apa, teriaknya seperti apa, menghayati lagunya seperti apa, bagaimana cara mereka berkarya menghadapi audiens, fans dan lain sebagainya, sampai kehidupan di luar panggung yang rock and roll, enjoy, glamour, nauzubillah. Itu semua saya ikuti. Kenapa? Karena saya ingin sukses seperti mereka, idola saya. Baik, setelah itu untuk ukuran kesuksesan dunia, bagi saya sudah bisa merasakannya. Oh, begini rasanya. Kurang lebih tahun 2000 sekian lah, 2006 mungkin. Saya punya band Nine Ball, terus rilis punya album. Alhamdulillah salah satu lagunya digemari oleh pendengar musik Indonesia. Sehingga kita manggung kemana-mana, keliling Indonesia sampai 1 bulan kurang lebih, ada 28 kali manggung. Pulang konser, pulang tur, masuk rumah sakit, tipes. Terus itu saya jalanin, ya. Kadang main FTV, kadang main sinetron juga, karena dulu pernah belajar seni peran di IKJ. Nah, namun di saat-saat perjalanan ini, subhanallah, inilah hakikat dunia. Dari situlah saya memahami hakikat dunia. Dunia ini fana sementara sifatnya. Tiba-tiba mulai muncul band baru. Vokalisnya lebih muda dan lebih ganteng. Suaranya lebih enak. Lagunya lebih digemari. Dan itu nggak cuma satu, banyak. Muncul lagi. Mulai gelisah. Wah, kesuksesan saya sebentar lagi akan direnggut. Masya Allah. Di sinetron pun demikian. Mulai muncul, ya kan? Model-model yang tiba-tiba jadi aktor. Saya sekolah aktor aja nggak begitu. Mereka nggak sekolah aktor, nggak sekolah seni peran, jadi model langsung jadi aktor. Saya bilang, kok begini? Sangat tidak adil sekali di kehidupannya. Di saat itulah saya berpikir, bertafakur kalau bahasa agamanya, memikirkan, kok kesuksesan kayak gini sih? Yang ada di benak saya bukan begini. Kesuksesan itu langgeng, abadan abada, manjang gitu, gak turun-turun. Kok ini begini ya?
nggak enak banget. Ada yang nyalip, terus ada turunnya, ada nggak lakunya. Oh, saya berpikir, Masya Allah. Nah, di saat berpikir itulah kenapa Allah banyak sekali dalam Al-Quran mengatakan bagi orang yang mau berpikir. Bahkan Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabatnya meminta saran beliau, ya Rasulullah, beri kami nasihat. Maka Nabi katakan, berfikirlah. Beri kami nasihat yang lain ya Rasulullah, berfikirlah. Banyak-banyak berfikir. Bertafakur, untuk apa saya diciptakan ke permukaan dunia ini. Nah, di saat itu bersamaan dengan berfikir, Allah berikan karunia hidayah. Sehingga Allah hantarkan seorang hambanya yang masih saudara saya, kakak ipar saya, yang beliau pun hijrah secara tiba-tiba dari jahiliyah tiba-tiba berubah. Sehingga ketika beliau ajak saya ke masjid, saya nggak nolak karena saya lihat perubahan dalam diri dia. Ya, kalau di Bandung itu saya bilang si AA, saya panggil AA, si AA ini kok bisa berubah begini, kenapa? Terus dia ajak saya ke masjid, ikut ke masjid yuk. Ada, kalau bahasa sekarang ada kajian, kalau dulu bukan kajian, ada majelis saja, ada tabligh akbar atau ada apa. Saya ikut aja, dulu nggak mau masuk masjid. Takut dibilang pemuda masjid, nggak keren gitu. Masa anak band masuk masjid gitu kan. Tapi ketika diajak sama kakak saya ini, saya mau. Saya datang ke masjid, saya duduk, dan Masya Allah, Allah berikan rasa nyaman melihat situasi dan kondisi saat itu di masjid. Saya melihat orang-orang berpakaian gamis seperti ini, sebagian memakai sorban, berjenggot, penuh tegur sapa, penuh kasih sayang. Masya Allah. Suasana yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Saya duduk dengan sangat nyaman. Lalu saya mendengarkan ustadz yang berbicara di depan, yang biasanya saya nggak pernah dengar. Sholat Jumat paling di belakang, paling belakang, nyender itu juga. Tidur aja. Ntar dibangunin sama sebelah. Kang, sholat Kang. Oh ya. Malas dengernya. Kenapa malas denger? Karena nggak ngerti apa yang dibicarakan. Ya, rukun khutbah Jumat ini kan mengajak kepada takwa. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah saya nggak ngerti kualitas iman dan takwa. Iman itu apa, takwa itu apa, ningkatinnya gimana, gak ngerti. Jadi ketika diomongin itu saya tidur aja, gak ngerti apa yang diomongin. Tiap Jumat begitu, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Toh itu memang rukun dalam khutbah. Kalau gak ngomong gitu, itu khotib batal khutbahnya. Jadi diulang-ulang terus tapi gak nyampe, gak ngerti. Nah, ketika itu saya mau mendengar Ustadz ngomong. Dan Masya Allah ketika itu Ustadz ngomongnya, dia pakai tamsil, perumpamaan yang mudah sekali saya terima. Tamsilnya seperti ini, saya masih ingat. Yang saya tangkap ketika itu sesuai dengan apa yang saya cari. Ya, kesuksesan tadi. Jadi katanya ada seorang raja yang sudah tua sekali. Dan dia ini akan segera lengser dari jabatannya sebagai raja, sehingga dia mengumpulkan seluruh staf kerajaan, siapapun itu, permaisuri dan lain sebagainya di kerajaan tersebut. Dia ingin buat sayembara. Setelah terkumpul semua, maka raja ini berkata, wahai para penghuni kerajaan, saya sudah tua, bla 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 bla, saya ingin turun dari jabatan saya sebagai raja, tapi sebelumnya saya mau bagi-bagi dulu warisan. Apa yang kalian pegang di kerajaan ini akan menjadi milik kalian. Dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan. Maka semua orang sibuk tuh. Ada yang pegang meja makan, karena meja makan di situ ada sendok, gelas kristal, sendok-sendok yang terbuat dari emas perak gitu kan. Ada yang pegang peti emas,
Ada yang pegang peti perak, ada yang pegang peti berlian, perhiasan, ada yang pegang permaisuri raja ada juga. Ya, karena kata raja, apa yang kalian pegang akan menjadi milik kalian. Nah, ada satu orang penghuni kerajaan itu, dia tukang sapu. Dia diam saja pegang sapu di samping tuan raja. Kata rajanya, kamu kenapa diem aja? Kamu pun dapat bagian yang sama. Ayo, kamu mau pegang apa? Akan menjadi milik kamu. Maka kata si tukang sapu ini, betul apa yang dikatakan tuan raja? Saya jadi ingat film Roma Irama. Betulkah itu Roma? Masya Allah. Iya, silakan. Apa yang kau pegang akan menjadi milikmu. Maka tukang sapu ini, dia lepaskan sapunya dan dia pegang pundak tuan raja. Tuan rajanya kaget. Ngapain kamu pegang-pegang saya? Kata tukang sapu ini, tuan raja bilang, apa yang saya pegang akan menjadi milik saya. Betul. Thaib. Kenapa saya pegang tuan raja? Kalau saya pegang tuan raja, berarti tuan raja milik saya. Kalau tuan raja milik saya, berarti seluruh kerajaan ini, termasuk orang-orangnya, menjadi milik saya. Tuan rajanya senyum. Jadi makna daripada cerita ini, daripada tamsil ini, di kehidupan dunia ini, kalau kita kejar jabatan, kita akan dapat jabatan. Kerja keras, banting tulang, tulang dibanting-banting, insya Allah menjadi pejabat, atau menjadi pengusaha, atau menjadi artis, atau menjadi atlet, atau menjadi petani yang sukses. Kalau pegang harta, insya Allah jadi hartawan. Apapun yang kita usahakan di dunia ini akan Allah beri, tapi tidak ada bagian bagimu di akhirat, kata Allah. Kamu ingin dunia, aku beri, tapi tidak ada bagian bagimu di akhirat kelak. Tapi siapa yang memegang Allah, mendekati Allah, Allah katakan, kamu mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatimu sehasta. Kamu mendekatiku berjalan, aku akan berlari menghampirimu, kata Allah. Wahai hambaku, aku senantiasa mengingatmu. Apabila kau berzikir kepadaku, mengingatku, aku akan mengingatmu. Apabila kau lupa, aku tetap akan mengingatmu. Aku tunggu engkau di setiap malam. Apa yang kau minta akan aku beri. Kau meminta jaminanku akan aku jamin. Kau meminta ampunanku akan aku ampuni, kata Allah SWT. Allah katakan kepada Nabi Daud, wahai Daud, untuk siapakah jaminan ini aku janjikan, aku berikan? Untuk mereka yang hari-hari bermaksiat kepadaku. Allah tunggu setiap malam, bahkan setiap saat. Di situ saya langsung memahami, oh, jangan-jangan ini kesuksesan yang saya cari. Saya harus dekati Allah, maka saya akan dapatkan segala-galanya. Dari situ jazbah semangat belajar saya naik. Setiap ada majelis, saya duduk. Telinga saya sensitif. Sedikit dengar ada ulama, habaib, ajengan, kiai, ustadz, siapapun itu, saya datang. Saya su'bah. Saya bertanya kepada mereka, wahai ustadz, ajengan, kiai, habib, siapapun dia, ulama, orang yang takut kepada Allah. Garis bawahi ya, orang yang takut kepada Allah. Kalau ustadz nggak takut sama Allah, jangan dijadikan guru. Ya. Ustadz, siapapun itu, dia harus takut kepada Allah, baru kita jadikan guru. Gimana caranya? Ya gampang, lihat aja kehidupannya. Bagaimana sholatnya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan masyarakatnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia memandang dunia, bagaimana dia memandang akhirat, dan lain sebagainya. Saya datang, saya bertanya, Ustadz, saya pemain band, saya ingin masuk surga, gimana caranya? Nih. Saya punya masalah, gimana solusinya? Begini. Duduk dalam majelis, senang memandang ulama, senang duduk dalam kajian, senang bertemu orang-orang soleh yang sama-sama ingin hijrah mendekati Allah.
Seneng banget, tiba-tiba berubah, lama-lama berubah. Seluruh apa yang ada dalam kehidupan saya, atmosfernya berubah. Dulu seneng ngikuti Andi Rif, vokalisnya Rif. Arman Maulana, gak kasleng, pakai celana kulit, ya kan, jaket kulit, kacamata bono, YouTube, rambut di mohak. Tiba-tiba saya bercermin, saya udah berubah. Senang pakai gamis atau koko atau kurta, apapun yang itu identik dengan Islam. Mulai tumbuh jenggot, alhamdulillah jenggot saya tumbuh. Senang pakai sorban, pakai penutup kepala minimal peci. Dulu malu, awal-awal tuh malu. Saya datang ke Bali dalam acara tertentu, gak berani saya pakai peci, gak berani. Menunjukkan keislaman tidak berani. Tiba-tiba keberanian itu muncul. Kemana-mana saya pakai peci. Ada yang dikatakan teroris, ada yang bilang tua lu, katanya. Ada yang bilang pakai baju perempuan, katanya. Ini disangkanya daster kali ya. Macem-macem. Saya dalam hati saya dulu waktu zaman ngeband, saya pakai baju ngikutin Andi Rif, pakai celana kulit, pakai jubah ada bulu-bulu di sini, bajunya bolong-bolong. Kalau di Jawa Barat dibilangnya apa itu ya? Apa sih baju yang suka dipakai ibu-ibu yang bolong-bolong itu, kebaya itu? Hah? Berukat. Tahu berukat? Nah, itu saya pakai. Saya cari-cari itu Andi Rif di mana dapat berukat begitu? Keliling mall nggak dapat, wallahi nggak dapat. Dapatnya di mana? Di Cimol. Di Bandung tuh ada Cimol. Ya, Cibadak Mall. Baju-baju bekas dari luar negeri. Terus saya dapat, wah ini ternyata. Tapi memang pakaian wanita. Saya bawa ke tukang jahit, bang tolong jahitin ya ukuran saya. Tukang jahitnya bengong, hah? Udah jahit aja berapa, 10.000 bayar. Saya pakai panggung di kafe waktu itu di Bandung. Bangga sekali jalan. Orang tiap ketemu saya aneh. Ini orang kenapa? Teman saya bilang, lu kayak orang gila. Saya bilang, kamu gak gaul sih. Asik. Kamu gak gaul sih. Kemarin nonton gak Andi Rif di Gazebo? Gak nonton kan? Gak gaul. Bangga dipakai. Sama. Sekarang pakai begini kadang-kadang orangnya. Apaan sih? Ada yang bilang so ustad lah. Terserah mau bilang apa. Dulu aja saya dibilang orang gila gak peduli. Iya kan? Yang jelas, saya mulai tergila-gila mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit-sedikit mulai mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mengenal Allah sedikit demi sedikit. Oh, ternyata dunia ini ada penguasanya. Ternyata nasib saya 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, seminggu ke depan, setahun ke depan. Nasib saya nanti dikubur, di mahsyar, di syirat, di mizan. Surga neraka semua ada dalam genggaman Allah. Nasib istri saya, nasib anak saya, nasib orang tua saya, nasib kakak saya, nasib adik-adik, nasib saudara-saudara, nasib teman, sahabat, tetangga, semua adalah genggaman Allah. Saya bilang kalau begitu kesuksesan Allah yang menentukan. Sehingga lambat laun idola saya mulai berubah. Bukan berarti idola yang dulu ini buruk, tidak. Karena Andi Rif saya bersaksi, Arman Maulana ini adalah vokalis band di Indonesia yang menjaga sholat. Kalau tiba waktu sholat, dia sholat. Kadang berjamaah dengan temannya yang lain di backstage belakang panggung. Sholat, rajin sholatnya Arman Maulana. Orang baik. Tapi tetap tidak ada jaminan Allah untuk Arman Maulana, betul. Belum lagi. Kecuali kalau beliau sudah meninggal dengan kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Pasti ini orang sukses. Sebelum itu saya nggak bisa
mengikutinya karena tidak ada jaminan dari Allah. Siapa yang ada dari mana dari Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan siapa lagi? Para sahabat ajmain. Para sahabat ajmain. Wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam, kalangan muhajirin ansor, para sahabat yang hijrah bersama Nabi ke Madinah, dan orang-orang yang menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ansar. Dan mereka yang mengikutinya dengan baik, aku ridho kepada mereka, mereka ridho kepadaku, kata Allah. Ini yang dapat jaminan. Sehingga saya mulai mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Apa pekerjaannya? Dakwah, bicara keagungan Allah. Apa itu dakwah? Ceramah? Bukan itu aja. Seorang ulama mengatakan, apa itu dakwah? Bicara kebesaran Allah, keagungan Allah, mengajak kepada Allah, sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita, itulah dakwah. Jadi apa itu dakwah? Memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Jadi percuma kalau teman-teman di sini, mohon maaf, dakwah, tapi Allah tidak masuk ke dalam hati. Itu bukan dakwah namanya. Ya, itu menceramahi orang. Dakwah ini semakin kita dakwah, semakin kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Sebagaimana melempar bola ke dinding, makin kencang, makin balik lagi, bola itu semakin kencang. Jadi dakwah ini menjadi keperluan, kebutuhan bagi saya. Kalau saya nggak dakwah, lemah iman saya. Sebagaimana kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian kepada sahabat. Sahabat bertanya, wa kaifa jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Atsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak oleh kalian ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang menyenangkan selain Allah, tidak ada yang membahagiakan selain Allah, tidak ada yang menyembuhkan dari penyakit selain Allah. La ilaha illallah. Itu dakwah. Ya. Dengan dakwah iman akan masuk akan naik. Nah, sejalan dengan ini, idola mulai berubah, cita-cita pun berubah. Dulu ingin menjadi seorang entertainer yang sukses. Setelah hijrah, mulai belajar hijrah, cita-cita berubah. Saya ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sukses masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau disiksa dulu di kubur. Saya nggak mau kena huru haram di mahsyar 50.000 tahun. Saya nggak mau terpleset di syirat, apalagi masuk neraka dulu. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya ingin sukses masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mendorong saya berhijrah. Apa? Kesuksesan. Saya ingin sukses. Sukses yang sebenar-benarnya. Sukses yang sebenar-benarnya. Bukan sukses di pandangan atau di pikiran kita sendiri. Karena setiap orang boleh mengatakan sukses itu ini. Tapi sukses yang hak adalah yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala.